Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sebuah materi tentang perkembangan model Reggio Emilia. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya Maroatul Wasiah dari NIM 21, kemudian Anuriyah Lailatun Nabila dari NIM 11, Inayatul Rifkiyah dari NIM 19, dan Ellen Ratnawati dari NIM 36. Perkenalkan, nama saya Inayatul Rifkiyah, NIM 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Reggio Emilia. Nah, Reggio Emilia ini adalah sebuah kota kecil yang terdapat di kawasan industri yang bertempat di Italia Utara. Nah, di kota kecil ini, tak lama setelah Perang Dunia Kedua, banyak angkatan kerja pria itu berkurang karena adanya perang tersebut. Dan para wanita menjadi tenaga kerja di pabrik-pabrik dan industri. Ditambah dengan penuh kehancuran tersebut, para orang tua merasa perlu adanya pendekatan baru terhadap cara mengajar anak mereka. Nah, para orang tua ini merasa bahwa pada tahun-tahun awal perkembangan anaknya itu mengalami sifat keindividuan, bukan sifat kesosialan. Nah, karena masalah tersebut, akhirnya didirikanlah sekolah yang sampai sekarang disebut dengan The Reggio Emilia Approach, yaitu pendekatan Reggio Emilia. Jadi, sekolah ini didirikan oleh Loris Malaguzzi. Sekolah anak usia dini ini telah menarik para pendidik dari seluruh dunia. Dan sekolah ini didirikan terinspirasi oleh 3 tokoh besar, yaitu pemikiran oleh John Dewey tentang gerakan pendidikan progresif. Yang kedua, keyakinan Lev Vygotsky dalam kondisi antara budaya dan pengembangan. Dan yang terakhir yaitu teori perkembangan oleh Jean Piaget. Nah, Malaguzzi ini mengembangkan teori dan filosofinya melalui praktek langsung atau direct praktik untuk anak usia dini, baik itu untuk kelompok infant atau bayi, kemudian toddlers atau balita, yaitu umur 12 bulan sampai sekitar 5 tahun, dan yang terakhir yaitu preschoolers atau anak-anak prasekolah yang terpaut usia 5-7 tahun. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Jackman tahun 2009. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan model Reggio Emilia. Reggio Emilia Approach ini adalah pendekatan inovatif dan inspiratif untuk pendidikan anak usia dini, di mana pendekatan ini menghargai anak sebagai makhluk kuat, tangguh, mampu melakukan segala hal, kaya dengan rasa ingin tahu atas pengetahuan. Nah, setiap anak membawa rasa ingin tahu yang mendalam. Potensi dan rasa ingin tahu bawaan ini mendorong anak untuk minat atau tertarik untuk memahami dunia dan lingkungan mereka. Konsep kurikulum dari Reggio Emilia ini adalah dimulai dari asumsi anak-anak, di mana asumsi anak-anak ini memiliki penguasaan yang menakjubkan dari berbagai sisi bahasa alaminya. Nah, teori ini diperkaya melalui dialog atau interaksi dengan yang lainnya, yang mana anak akan mengerti tentang sesama, dan yang terpenting dapat membangun pengetahuan dan identitas diri anak. Nah, melalui dialog atau percakapan atau berinteraksi dengan yang lain dan komunikasi, anak dapat memperoleh kesadaran akan kemampuan berpikir yang dimilikinya. Nah, jadi di kurikulum ini akan menikmati berbagai pembelajaran, yakni pembelajaran untuk belajar bereksperimen dari berbagai macam konten dan bentuk. Yang kedua, pembelajaran berkomunikasi dengan orang lain melalui bahasa sederhana yang dimiliki oleh anak.
Nah, dan lagi pembelajaran dengan refleksi yang lainnya dan refleksi diri sendiri. Nah, kurikulum Reggio Emilia dapat didefinisikan sebagai sifat yang kontekstual, yaitu ditentukan oleh dialog atau percakapan antara anak-anak, guru, dan lingkungan sekitar mereka. Nah, jadi ide dapat timbul dari ide satu atau lebih anak-anak dan ide yang dimiliki oleh guru. Yang dimana guru akan menyampaikan sebuah tema, peristiwa alam, atau sesuatu yang bisa memberikan pembelajaran kepada anak dan bisa mengembangkan atau memunculkan ide-ide baru yang dimiliki anak. Perkenalkan, nama saya Anuriah Lailatul Nabila, NIM 11. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip pendekatan kurikulum Reggio Emilia. Kurikulum yang menerapkan Reggio Emilia ini mempunyai prinsip-prinsip yang mengacu kepada proses pendidikan. Prinsip-prinsip tersebut akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah kurikulum emergence. Apa sih kurikulum emergence itu? Kurikulum yang dibangun berdasarkan minat dari anak-anak. Topik yang dibuat adalah kegiatan yang berlangsung pada keluarga anak, masyarakat, ataupun di sekolah. Jadi, kurikulum ini mengacu pada kegiatan proses belajar anak di sekolah melalui pembicaraan mereka, dan juga melalui bakat serta minat anak-anak. Perencanaan kelompok merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam pembelajaran kurikulum Reggio Emilia. Yang kedua, gambaran tentang anak. Pendidik di Reggio Emilia harus memiliki pandangan bahwa setiap anak memiliki kemampuan yang kuat, kompetensi, dan penuh dengan ide-ide, sehingga guru harus dapat membantu suatu proses pengembangan yang dapat mengoptimalkan kemampuan anak tersebut. Ketiga adalah lingkungan sebagai guru ketiga. Mengapa lingkungan disebut sebagai guru ketiga? Karena di dalam pendekatan Reggio Emilia, para pendidik sangat harus memperhatikan tentang apa yang ada di lingkungan sekolah. Karena lingkungan sangat membantu dalam proses kegiatan pembelajaran dalam kurikulum Emilia tersebut. Kemudian, keindahan estetika dari kelas-kelas juga membantu proses pembelajaran yang ada pada kurikulum Reggio Emilia. Suasana kelas yang sangat sukacita, dan guru juga mengatur lingkungan yang mengundang anak-anak untuk melakukan eksplorasi yang panjang dan pemecahan masalah. Kemudian prinsip yang keempat adalah proyek. Proyek merupakan suatu studi secara menyeluruh atau keseluruhan dalam proses pembelajaran, dan ini sangat penting pada kurikulum Reggio Emilia. Proyek bisa disebut dengan pembelajaran seperti petualangan, di mana proyek ini dapat dilakukan dalam seminggu atau bahkan dalam satu semester kegiatan di sekolah. Yang proyek, guru dapat membantu anak-anak untuk membuat keputusan mengenai ide-ide dan gagasan mereka mengenai proyek yang telah mereka kerjakan. Yang kelima yaitu adalah kolaborasi atau kerjasama. Kerjasama ini dapat dilakukan antara guru dengan orang tua, guru dengan guru, guru dengan murid, dan murid dengan murid. Di mana kerjasama ini atau kolaborasi sangat penting karena kerja kelompok baik itu kecil maupun besar dapat membantu anak-anak bersosialisasi. Anak didorong untuk dapat mengungkapkan kritik, saran, serta ide-ide mereka dalam suatu kelompok, dan mereka saling bekerja sama dalam membangun sebuah proyek. Yang keenam adalah guru sebagai peneliti, di mana guru dapat meneliti segala kegiatan yang anak-anak lakukan. Di dalam peran yang demikian, guru harus sangat berhati-hati dalam mendengarkan, menyimak, mengamati, dan mendokumentasikan pekerjaan anak-anak selama kegiatan belajar mengajar. Yang ketujuh adalah dokumentasi. Dokumentasi ini juga sangat penting dilakukan oleh guru kepada anak-anak, karena yang pertama adalah dapat memberikan anak-anak itu semangat dalam kegiatan belajar mengajar, dapat mengapresiasi tugas-tugas hasil karya anak-anak yang dapat ditempelkan di dinding mading, di dalam kelas, dan lain sebagainya. Dokumentasi ini dapat memberikan wawasan kepada guru agar mereka mengetahui kekurangan apa yang dimiliki anak, sehingga guru dapat mengoptimalkan
hasil kerja anak-anak tersebut. Guru juga dapat meneliti hasil karya anak-anak sehingga guru dapat melakukan pembaharuan dan pembenaran secara terus-menerus. Dan dokumentasi ini juga bermanfaat bagi orang tua, di mana orang tua dapat mengetahui apa saja sih yang dikerjakan oleh anak-anak di sekolah, sehingga orang tua juga dapat memberikan dukungan kepada anak-anak. Prinsip yang ke-9 adalah provokasi, di mana guru ini bertugas untuk bertanya agar ide-ide anak tersebut dapat muncul ataupun dapat melalui percakapan antara anak dengan anak dan guru dengan anak. Prinsip yang ke-10 adalah 100 bahasa anak. 100 bahasa anak yang dimaksud adalah kegiatan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyampaikan segala ide dan gagasan mereka. Ide dan gagasan mereka bisa mereka ambil dari segala pengalaman dan kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari. 100 bahasa anak yang dimaksud ini bisa termasuk kata-kata, percakapan, kegiatan menggambar, menari, pantomim, puisi, bahasa tubuh, diskusi, bermain drama, main musik, dan masih banyak lagi. Sehingga anak-anak dapat mengungkapkan segala idenya melalui kegiatan yang mereka lakukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dengan model pendekatan Reggio Emilia. Yang pertama yaitu mengkomunikasikan kekuatan ide anak dan hak-hak potensi anak dan segala sumber yang seringkali terabaikan. Yang kedua adalah mempromosikan studi, penelitian, eksperimen yang dilakukan di dalam proses pembelajaran, yaitu dengan pembelajaran yang aktif, konstruktif, dan kreatif. Kemudian yang ketiga adalah adanya profesionalisme guru, yaitu artinya di sini adalah hubungan yang dijalin kerjasama antara orang tua dan guru, orang tua dengan anak, dan guru dengan anak usia dini. Yang keempat adalah menjadikan topik utama nilai-nilai penelitian, observasi, integrasi, dan dokumentasi pengetahuan yang dibangun melalui proses berpikir anak. Yang kelima adalah mengorganisasikan kunjungan terbimbing ke dalam suatu lembaga pendidikan seperti pameran budaya, seminar, dan kursus-kursus yang berkaitan dengan pendidikan dan budaya yang terdapat pada anak usia dini. Sehingga dengan adanya pendekatan atau kurikulum Reggio Emilia ini sangat berpengaruh atau sangat penting di dalam proses pembelajaran anak usia dini dan memiliki dampak yang terasa ataupun dampak yang dapat dirasakan di dalam suatu lembaga pendidikan. Selanjutnya, saya Ellen Ratnawati dari NIM 36 akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan kurikulum Reggio Emilia. Kelebihan dari kurikulum Reggio Emilia yaitu yang pertama, anak dilatih untuk bekerja mengamati sesuatu berdasarkan rencana belajar dan waktu yang telah disusun. Yang kedua, kurikulum yang dibuat berdasarkan kebutuhan anak. Ketiga, anak dapat bebas menyalurkan imajinasinya melalui kreativitas anak yang didukung penuh oleh pendekatan ini. Selanjutnya yaitu kelemahan. Kelemahan dari kurikulum Reggio Emilia yaitu yang pertama, dibutuhkan banyak bahan dan perlengkapan untuk mendukung kreativitas anak. Tidak hanya itu, guru yang dibutuhkan pada pendekatan ini kreatif dan juga terlatih. Yang kedua, dibutuhkan gedung yang luas untuk pendekatan ini dikarenakan banyaknya sentra maupun area yang diperlukan pada pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peranan guru dalam kurikulum Reggio Emilia. Menurut Marwa 2015, guru memiliki peranan yang sangat penting dalam proses kegiatan penerapan pendekatan Reggio Emilia, yaitu yang pertama, membangun pengetahuan dan pemahaman anak, misalnya mengenalkan nama anggota tubuh dan fungsinya seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, seperti itu. Yang kedua, mendorong agar anak mengeluarkan ide-ide cara pemecahan masalah dan konflik. Contohnya dengan bermain puzzle. Dengan permainan ini, anak akan dilatih berpikir bagaimana menyusun puzzle dengan baik dan benar. Yang ketiga yaitu guru didorong untuk memfasilitasi anak belajar dengan kegiatan perencanaan dan pembelajaran berdasarkan kepentingan anak, mengajukan pertanyaan untuk lebih memahami dan secara aktif terlibat dalam kegiatan bersama anak. Guru bukannya hanya duduk diam dan melihat anak belajar.
Contohnya yaitu mengenalkan buah-buahan dengan cara guru memutarkan video dengan tema buah-buahan. Nah, di situ guru dapat mengajukan pertanyaan kepada si anak tentang warna buah dan manfaat buah seperti itu. Yang keempat, mengatur kelas dan benda-benda yang ada di kelas agar menjadi tempat yang menyenangkan. Nah, dengan begitu, ruang kelas akan lebih nyaman dan anak tidak gampang bosan dan anak akan lebih merasa senang. Yang kelima, mengatur jenis barang-barang di kelas agar dapat membantu anak membuat keputusan mengenai benda-benda yang akan digunakan. Melatih anak dengan membuat keputusannya sendiri sangat bermanfaat untuk anak agar menjadi lebih mandiri, bertanggung jawab, dan lebih percaya diri. Yang keenam, mendokumentasikan perkembangan anak melalui visual, video tape recorder, dan portofolio. Di sini saya akan menyampaikan tentang peran aspek pendukung dari pendekatan Reggio Emilia. Mages tahun 2016 menyebutkan terdapat 3 peran aspek. Yang pertama yaitu peran lingkungan fisik. Artinya di sini, anak usia dini diharapkan mampu menciptakan sebuah arti atau makna dan mampu memahami dunia mereka dengan adanya lingkungan fisik ini, yaitu lingkungan yang seperti apa? Yaitu lingkungan yang mendukung, bervariasi, kompleks, berkelanjutan, dan lingkungan di mana dapat memotivasi atau merangsang anak untuk menghasilkan sebuah ide-ide baru. Peran yang kedua yaitu peran lingkungan sebagai guru. Artinya di sini adalah pada pendekatan Reggio Emilia ini, guru berperan sebagai rekan belajar dan kolaborator bagi anak usia dini dan bukan hanya sebagai instruktur saja. Kemudian, selain itu, guru juga harus mampu berperan aktif ikut serta dalam kegiatan anak usia dini, dan guru didorong untuk memfasilitasi di dalam pembentukan atau penyusunan bahan ajar dan pembelajaran yang akan diberikan oleh anak usia dini, yang mana pembelajaran tersebut sesuai dengan minat anak usia dini. Selain itu, lingkungan kelas juga sangat berpengaruh pada proses belajar anak usia dini, sehingga guru juga didorong untuk mampu memberikan sebuah ide-ide kreatif untuk menghias ataupun mendesain sebuah ruang kelas tersebut menjadi lebih menarik sesuai dengan anak usia dini, agar di dalam proses pembelajaran dengan penerapan pendekatan Reggio Emilia ini mampu berjalan dengan baik. Kemudian peran yang ketiga yaitu peran orang tua. Di sini Arifin tahun 2019 menyebutkan bahwa orang tua sebagai mitra, kolaborator, dan advokasi bagi anak-anak usia dini. Artinya di sini adalah orang tua sebagai mitra utama di dalam proses mendidik anak usia dini. Orang tua juga sangat-sangat berperan di dalam proses pembelajaran dengan pendekatan Reggio Emilia ini. Banyak dari orang tua yang ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran atau mengkaitkan dan menghubungkan antara sekolah dan rumah. Artinya, apabila di sekolah menggunakan pendekatan Reggio Emilia, kebanyakan orang tua juga menggabungkan dengan prinsip mereka di dalam mengasuh anak usia dini yang diterapkan di rumah, sehingga antara pendidikan di sekolah dan pendidikan di rumah dapat menyatu, yaitu dikarenakan adanya orang tua yang ikut berperan atau secara aktif ikut berperan dalam proses pembelajaran dengan pendekatan Reggio Emilia di sekolah. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.